Kepala bidang kalian, Ibu Ketua Konsentrasi kalian, Kepala TU, Bapak Ibu, wali kelas, guru mata pelajaran yang sempat hadir hari ini yang berbahagia. Pertama, berbanyak syukur, alhamdulillah kita masih diberi napas yang sehat hari ini, bisa diberi kekuatan, makan yang enak, kita ngumpul rame-rame di sini Bapak Ibu, kembali tanpa bosannya kita kembali belajar lagi hari ini Bapak Ibu. Dari sekian banyak in-house training, workshop dan kegiatan lain dari paket pusat unggulan masih jadi pengikutnya sampai hari akhir nanti mendapat sahabat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak penyampaian pada hari ini. Bincang-bincang dengan Ibu Ani, Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri bila itu pikolidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menghadiri undangan saya untuk dalam kegiatan pembimbingan guru penggerak pada modul 1/4 dengan tema budaya positif. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah memberikan kata sambutan, dan beliau harus menghadiri kegiatan lainnya. Dan hari ini izinkan saya berdiri di sini untuk membersamai kegiatan kita sampai dengan selesai. Baik, saya langsung saja ya Bapak Ibu. Saya perkenalkan, kegiatan yang saya ikuti sekarang ini adalah guru penggerak, di mana nantinya kita semua diharapkan untuk dapat bergabung dalam kegiatan guru penggerak ini. Hari ini adalah kegiatan saya sebagai pengimbasan pada modul 1/4. Saya izin untuk memulai presentasinya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam guru penggerak itu ada istilahnya salam dan bahagia, di mana tujuan kita dalam hidup ini adalah mencapai keselamatan dan bahagia. Kegiatan pengimbasan guru penggerak ini dengan saya Anita Francisca pada angkatan 5 Kota Bengkulu. Modul 1/4 itu berbicara tentang budaya positif, di mana pengembangan modul ini adalah dari Pak Andri dan Ibu Dia serta Ibu Murti. Ada pertanyaan tematik dalam modul budaya positif ini, ada 3. Tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa dengan adanya hukuman pasti mendisiplinkan anak. Itu paradigma kita yang sekarang ini masih berlaku. Lalu yang kedua adalah memberikan hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan pertanyaan tematik yang ketiga adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini yang selama ini kita hadapi di sekolah. Lalu akan terjadinya perubahan paradigma, yaitu paradigma teori kontrol, di mana yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini konteksnya adalah guru. Nah, ini paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki teori kontrol ini, atau siapa pemegang kontrol ini? Kita akan bahas. Yang pertama, pada tabel sebelah kiri kita akan lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Baik itu kita guru, baik itu juga siswa. Lalu selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda
Lalu yang selanjutnya, pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita memujuk dan gagal, itu nanti larinya adalah pemaksaan. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dari konsekuensi atau menciptakan pilihan baru. Jadi tidak lagi memaksa standarnya. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi menang di kita juga menang di siswa. Jadi dua belah pihak itu standarnya adalah menang. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dalam hal ini memaksa kita mulai hindari. Saya langsung masuk ke slide berikutnya. Ini tentang disiplin positif, digagas oleh Dr. William Glasser atau lebih dikenal dengan Bapak Glasser. Pada poin di atas, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam hal ini bermakna bahwa makna disiplin di sini adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini adalah semua manusia memiliki nilai terhadap dirinya dan harus dihargai. Lalu untuk poin berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada yang disebut dengan teori motivasi. Ada dua, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, dan yang paling penting adalah untuk menghargai diri sendiri. Biasanya untuk nomor 1, menghindari hukuman itu biasanya bersifat eksternal, di mana siswa biasanya melakukan itu karena takut dihukum oleh guru. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ini juga pengaruh dari luar atau eksternal. Anak diiming-imingi nilai atau hadiah, itu juga bentuk tindakan biasanya siswa melakukan sesuatu. Jadi poin nomor 1 dengan poin nomor 2 adalah yang berhubungan dengan faktor luar atau eksternal. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, di mana ada faktor eksternal dan internal, di mana poin itu berbunyi untuk menghargai diri sendiri. Dari poin ketiga ini nanti merujuk kepada nilai-nilai kebajikan universal yang nanti dapat kita terapkan dalam bentuk keyakinan kelas. Lalu selanjutnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, menang-menang di sini yang kita bahas adalah munculnya adalah kolaborasi, di mana konsensus atau konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk posisi guru itu dikenal dengan 5 posisi kontrol, di mana posisi kontrol itu terdiri atas 5. Posisi pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk posisi penghukum adalah seperti yang sering kita lihat di sekolah, ketika anak melakukan kesalahan, nah, kamu harus seperti ini, kamu harus melakukan ini. Itu sebagai penghukum. Dimana dari 5 posisi ini penghukum paling bawah, yang mulai kita harus tinggalkan. Lalu yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Untuk membuat rasa bersalah ini biasanya ada kata-kata yang mungkin menjadi apa ya? Cirinya itu adalah siswa ini harus merasa bersalah. Misalnya gurunya ngomong seperti ini. Nah, ibu sudah mengajarkan kamu dengan baik, tapi kamu masih melawan sama ibu, tidak mau mengikuti perintah dari ibu. Ibu sedih sekali, ibu kecewa sekali. Itu biasanya kata-katanya ciri-ciri seperti itu, ibu, bapak sekalian. Lalu yang ketiga adalah teman. Biasanya ini mulai disukai sama anak SMA dengan SMK, di mana mereka lebih suka berteman dengan guru. Tapi ini ada plus minusnya, di mana ketika kita tidak bisa mengontrol, siswa agak sedikit kebablasan untuk standar menghargai gurunya. Boleh, tapi harus ada batasan. Jadi tidak harus seperti teman sebaya ya. Kita boleh berteman, tapi dengan standar yang antara guru dengan siswa. Lalu yang keempat adalah pemantau. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa yang namanya pemantau itu melihat, menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat. Kalau seandainya Anda melakukan A, apa ini konsekuensinya? Oh, kalau kamu A, berarti kamu harus A ini. Kalau kamu B, harus B ini. Misal contohnya, jika kamu terlambat, maka kamu harus menerima konsekuensi membersihkan halaman sekolah. Atau jika kamu tidak menggunakan seragam yang lengkap, maka kamu harus berbaris terpisah pada satu upacara. Misal seperti itu. Jadi apa yang dibuat konsekuensinya? Jika kesalahan terjadi, maka akan dikembalikan kepada peraturan yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini dari 5 kontrol guru tadi, manajer adalah posisi paling ideal, di mana nantinya kita sebagai guru diharapkan bisa berada di posisi
manajer ini atau posisi bimbingan ini. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya disebut sebagai segitiga restitusi, di mana terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Dan yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan. Kita setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, disebut sebagai kebutuhan dasar. Nah, pandangan orang lain tentang dunia juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pula. Ada 5 kebutuhan dasar yang akan dipenuhi dan wajib akan dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Yaitu apakah makna dari disiplin? Bahasa atau kata dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju ke sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Bapak Gleiser pada tahun 1984 pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia. Ini disampaikan juga oleh Gleiser di tahun 98. Selanjutnya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digaung-gaungkan untuk diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Ada yang disebut sebagai motivasi eksternal, ada yang disebut sebagai motivasi internal. Ini mohon maaf, ini ada 3 contoh yang saya coba buat. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah faktor eksternal atau disebut sebagai faktor luar. Lalu contoh yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau guru. Apa yang akan saya lakukan atau saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah, biasanya nih kalau di sekolah nilai ya, nilai kalau hadiah biasanya pada saat perankingan ya, pada saat kenaikan kelas. Lalu yang ketiga ini yang diharapkan adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah kolaborasi di mana ada ekstrinsik dan intrinsik, di mana ada pengaruh dari luar juga ada dari dalam diri siswa. Ini adalah dengan kalimat seperti ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, ini tujuan disiplin positif. Ini yang harusnya kita terapkan pada politik ini. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, selalu menggaungkan tentang artinya merdeka. Seperti Indonesia sekarang ini sedang menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga siapa buat memerintah diri sendiri. Nah, kalimat di sini adalah memerintah diri sendiri, artinya faktor yang digarisbawahi adalah faktor intrinsik atau faktor dari dalam. Sekarang ada kalimat restitusi. Mungkin untuk sekarang kita masih agak sedikit belum familiar dengan kalimat restitusi. Kita akan coba belajar bersama apa sih yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka tujuannya apa, mereka ingin menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus melakukan perlakuan orang lain. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena sejatinya manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat salah sama. Kita juga sebagai bapak ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Lalu ciri kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita ada tawar-menawar dengan siswa, jangan langsung paksa. Lalu yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya di sini adalah setiap tindakan itu pasti ada tujuannya, yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya. Kenapa anak ini nakal? Kita harus cari tahu kebutuhan dasar apa yang berusaha dia penuhi. Kenapa dia bertindak sampai seperti ini? Itu yang dimaksud dengan poin nomor 5. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita bukan langsung tindak ya, tapi adalah bagaimana kita membangun karakter siswa. Lalu yang kedelapan, fokus pada solusi. Jadi bukan siapa yang salah, solusinya apa. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan pisahkan mereka. Ketika mereka sudah sadar dengan kesalahan mereka, kembalikan mereka ke kelompoknya. Nah, itu untuk disiplin. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada poin-poin di sini. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan atau pembelajaran di kelas? Ini mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai atau keyakinan yang nantinya akan menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan. Budaya positif ini ada poin-poin penting yang mendukung. Yang pertama adalah ada peraturan kelas, nanti naik ke menjadi keyakinan kelas, terciptanya lingkungan positif dan membudayanya budaya positif di sekolah. Ini yang kita harapkan. Jadi budaya ini mencakup semua warga sekolah, baik itu dari mulai aktivitas sekolah yang kegiatannya belajar pembelajaran di kelas, atau juga melibatkan birokrasi di dalamnya, termasuk dengan komite pembelajaran yang di sekolah. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan mengapa? Keyakinan kelas biasanya identik dengan kesepakatan kelas, di mana contohnya adalah kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi kita juga mencontohkan seperti dengan filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sungkulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi kita sebagai guru juga mencontohkan sebagai suri teladan kepada murid-murid kita di kelas. Lalu yang kedua adalah kami murid yang semangat belajar. Artinya mereka akan tahu mereka harus semangat dalam belajar, jadi tidak ada lagi istilahnya malas. Yang terakhir adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adanya disiplin empati, toleransi, gotong royong di dalam kelas. Sekarang kita akan masuk apa sih pembeda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Misal pada saat siswa berada di perpustakaan, atau mungkin nanti ada di kelas-kelasnya ada proyek-proyek baca, biasanya kan buku habis dipakai itu diberantakin. Nah, posisi sekarang adalah peraturan, biasanya begitu. Kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas kita biasanya membutuh kesepakatan nih, tanggung jawab seperti itu. Lalu yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya berbunyi menghormati orang lain. Betul. Ya, seperti itu Ibu. Lalu selanjutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, biasanya kan kita bunyi tuh, kalian harus kumpul 15 menit sebelum pelajaran dimulai ya. Ibu tidak tahu, pokoknya 15 menit sebelum pelajaran dimulai kalian sudah hadir.
Nah, kalimatnya akan kita rubah menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen ini kapan kita dapatkan? Biasanya sebelum atau di awal-awal pertemuan kita buat komitmen bersama, janji bersama. Jika siswa diharapkan hadir 15 menit, gurunya pun akan diminta untuk hadir. Jadi tidak sampai siswa menunggu guru dan guru menunggu siswa. Jika kita pegang komitmen, insya Allah pembelajaran kita tidak ada yang saling menyakiti satu sama lainnya. Gurunya senang, siswanya pun juga senang. Iya, memang susah ibu bapak, tapi memang kita posisinya sekarang adalah mencoba paradigma baru supaya siswa-siswa kita juga memiliki karakter pribadi yang baik. Dan kita sebagai guru, sebagai suri tauladan. Ya, lanjut ya. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kekerasan adalah dalam bentuk keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu peraturan selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Poin keyakinan kerasnya berbunyi kesehatan. Kesehatan di sini bisa tidak menggunakan narkoba, tidak menggunakan barang-barang aditif lainnya, atau membawa senjata tajam. Kesehatan, keselamatan itu biasanya beriringan ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Nah, biasanya siswa kita yang tingkat-tingkat dewasa ini lebih suka egois ya. Dia biasanya sering serobot posisi atau barisan orang. Kita coba untuk menghormati orang lain, untuk bersabar dengan cara menasihati dengan baik. Yuk silakan baris dulu sesuai dengan antriannya masing-masing. Nah, ini juga kita terapkan di kelas seperti itu. Baik itu mau masuk atau pada saat selesai pembelajaran dan pulang sekolah. Lalu selanjutnya adalah menggunakan masker. Nah, kemarin kan kita pandemi ya Bapak Ibu, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Dan biasanya kalimatnya adalah menggunakan kesehatan dan keselamatan. Jadi bukan karena takut dilarang masuk sekolah karena tidak menggunakan masker, tapi mereka menggunakan masker karena mereka tahu ini demi kesehatan dan keselamatan mereka dan orang-orang di sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah jangan berlari di dalam kelas atau di kelas atau di koridor. Bunyi keyakinannya sama, keselamatan dan keamanan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Biasanya kalau hukuman kan biasanya identik dengan siksaan ya, atau tindakan yang mungkin berhubungan dengan fisik. Sekarang itu ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu apakah menjadi hukuman bagi siswa? Kita akan coba kulik lebih dalam untuk pada materi ini. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan katanya akan menurunkan kualitas. Jadi biasanya siswa kalau ada iming-iming penghargaan dia baru akan berprestasi atau menghasilkan sesuatu yang bagus. Kalau nggak ada penghargaannya, ya udah mereka ala kadarnya saja. Nah, ini yang disebut sebagai penghargaan sebagai hukuman bagi siswa. Lalu yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Seperti contoh sebelumnya ya, siswa akan lebih kreatif kalau ada bunyinya. Nanti kalau misalnya kamu bisa seperti ini, kamu saya kasih ini bunyinya. Nah, itu biasanya paradigma itu tertanam di otak mereka. Kalau saya berprestasi, saya kreatif, ibu akan kasih saya nilai terbaik di rapor. Nanti kalau seandainya gurunya tidak bunyikan seperti itu, maka ya udah, saya belajar saja. Yang penting KKM-nya sampai sudah selesai, maka kreativitasnya akan menurun atau mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang berada dalam diri siswa, dalam diri anak-anak kita di kelas. Ketika ada iming-iming di luar, mereka baru artinya itu pergerakan atau motivasi dari intrinsik, tidak berasal dari dalam diri. Biasanya orang-orang tua yang ada di rumah selalu membunyikan kalimat-kalimat indah nih, contohnya seperti ini. Nah, jika kamu juara 1, ibu belikan handphone baru, ibu belikan motor terbaru. Kalau kamu dapat nilai terbaik semuanya 90, ibu berikan apa yang kamu mau. Nah, bunyinya seperti itu kalau di sekolah, kalau di rumah. Nah, kalimat seperti ini ketika orang tuanya tidak mampu membelikan, si anak ya sudah, dia melakukan hal sesuka hatinya. Nilainya rendah, toh orang tua saya tidak kasih apa-apa. Jadi pada saat seperti itu, ketika lingkungan tidak memberikan penghargaan lebih atau bonus-bonus lebih, dia akan menjalankan sesuka hatinya, ala kadarnya, seikhlasnya, seperti itu. Kalau seandainya dapat hadiah atau dapat iming-iming yang mungkin membahagiakan menurut dia baru mau kerja. Artinya kita menciptakan karakter yang sifatnya upah pada diri anak
Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Lalu hukuman membuat anak sakit, biasanya berbentuk fisik ataupun perasaan. Untuk jangka waktu yang lama, misal kalimatnya atau tindakan, dia diumumkan kesalahannya pada saat upacara. Artinya kan dia kehilangan rasa percaya dirinya di depan teman-temannya. Ini akan dibawa dalam dan lama di siswa. Kalau seandainya kita memberitahunya dengan cara individu, kita bicara dengan baik, dengan menggunakan kata-kata yang sopan, mungkin dia tetap merasa bersalah, tapi dia tidak dipermalukan di depan umum. Kalau konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seperti itu tadi ya, kita panggil, dia tetap merasa salah. Ada rasa tidak nyaman, tapi hanya sebentar. Karena yang tahu hanya guru dengan siswa yang bersangkutan. Lalu selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Dia benci dengan guru yang memberi hukuman. Dia benci dengan sekolah. Dia tidak suka untuk belajar di kelas. Biasanya seperti itu. Kalau dengan konsekuensi, dengan kesepakatan, biasanya anak menghargai disiplin. Nah, kalau kamu tidak melakukan ini, konsekuensinya oh iya, saya salah, saya harus perbaiki. Kalau hukuman enggak. Hukuman biasanya tiba-tiba. Lalu selanjutnya adalah hukuman sifatnya paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kita berikan stimulus kepada kelas menanggapi, lalu kita menjadikan itu menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Lalu hukuman biasanya mendorong anak menyakiti diri sendiri, tersiksa anaknya. Sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia harus menyesuaikan dengan posisi yang baik, positif yang nilai-nilai positif yang ada di kelasnya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, oh teman-teman saya seperti ini, teman-teman saya baik, oh iya yang baik itu yang seperti ini. Dia akan mencoba beradaptasi. Jangan dibully si anak yang melakukan kesalahan tadi. Lalu selanjutnya adalah konsep untuk hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Jangan lupa bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Benar Bapak Ibu, kita di sini sebagai guru adalah menciptakan karakter-karakter yang baik, menuntut bukan menuntut. Memang berat, tapi kita harus coba. Lanjut, untuk hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jika dihukum dia tahu dia harus seperti ini, tersiksa, maka dia tidak akan jujur dengan kita. Nanti ibu marah, nanti bapak marah, nanti saya dikeluarkan dari sekolah, maka dia akan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia akan jujur, Bu saya melakukan ini, saya berjanji saya tidak akan melakukan ini lagi. Iya, dia akan terima konsekuensinya dan dia akan memperbaiki kesalahannya. Lalu yang terakhir adalah dengan hukuman itu akan menciptakan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu akan kehilangan hak pada awalnya, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Jadi tetap anak merasakan kesalahannya, dia berjanji untuk berubah, tapi tidak lama dibandingkan dengan yang hukuman. Jadi kalau misalnya kita disuruh meminta atau disuruh untuk memilih, hukuman atau konsekuensi yang harus kita jalani adalah konsekuensi. Di mana perbedaannya adalah kalau hukuman terjadi dengan tiba-tiba, tidak ada kesepakatan di awalnya antara kita dengan murid, sedangkan konsekuensi adanya kesepakatan di awal antara kita dengan murid. Jadi kita dialog dulu nih, kalau ini, bagaimana nak kita tawarkan? Oh tidak Bu, oh tidak Pak, misalnya seperti itu. Terus baiknya seperti apa? Kalau seandainya nanti udah sepakat, kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi pada saat terjadi konflik atau kesalahan-kesalahan, kita akan kembalikan ke posisi keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita sisihkan lagi dengan restitusi. Kita akan lihat sisi negatif, positif, dan netralnya. Kalau kita lihat dari tabel yang ada di layar, bahwa hukuman menempati posisi negatif, sedangkan konsekuensi berada di posisi netral dan restitusi berada di posisi positif. Hukuman kita contohkan, ini sebagai identitas yang gagal. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk hukuman dengan konsekuensi itu
Kita kalau ditanya untuk memilih yang mana, kita berada di posisi konsekuensi atau di posisi netral. Sekarang ada nilai ketiga, yaitu restitusi. Kita akan bahas kupas tentang restitusi tadi. Ini nilainya positif. Dimana kalau yang tadi itu menyakitkan, kalau yang restitusi itu menjadi pilihan. Kamu mau apa? Setelah ini mau apa? Jadi mereka dituntut untuk berpikir. Kalau selanjutnya restitusi juga menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Menguatkan di sini rasa tidak nyaman tadi akan hilang berangsur menjadi penguatan karakter. Kita memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. Jadi rasa nyamannya sedikit akan hilang dan menjadi karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Lalu untuk restitusi, yang menjadi korban akan mendapatkan ganti. Ini konsekuensinya. Jadi di mana misalnya si A berkelahi dengan si B. Si A merobek baju si B. Kancing bajunya lepas. Nah, si A ini kita akan melakukan tindakan restitusi. Kalau memang memungkinkan dan diperlukan, si B juga akan kita lakukan kegiatan restitusi, tahapan-tahapan restitusi. Dengan konsekuensi dan dialog yang kita lakukan dengan tahapan restitusi tadi, si A konsekuensinya harus memperbaiki baju si B. Nah, kita nanti akan kupas bagaimana tahapan-tahapan restitusi. Lalu untuk selanjutnya, restitusi juga memberikan si anak untuk penguatan. Jadi dia pede, karakternya terbangun, mentalnya pun juga lebih baik. Lalu untuk restitusi lagi, masalah terpecahkan. Jadi kita tidak berfokus kepada siapa yang salah, tapi fokus bagaimana solusi ini bisa diselesaikan. Lalu selanjutnya, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia akan mempelajari masalah ini dan berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Lalu restitusi juga punya ciri khas, yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan, dan untuk memperbaiki masalah ini apa yang harus kamu perbaiki. Itu contoh dari kalimat restitusi. Dan yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dirinya juga dihormati, teman yang menjadi lawan juga dihormati, guru juga dihormati, orang tua juga dihormati. Jadi kalau penempatannya hukuman berada di posisi negatif yang mulai akan kita tinggalkan, kita akan beralih ke konsekuensi yang mungkin tahap demi tahap di posisi netral, dan kalau bisa kita akan berada di posisi positif, yaitu di restitusi. Kita akan coba bersama ya Bapak Ibu semuanya. Lalu kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa kebutuhan dasar menjadi alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Jika 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka perjalanan hidup seseorang itu tidak terlalu banyak konfliknya, tidak terlalu banyak masalahnya. Apa sih yang disebut sebagai kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, yang paling penting adalah bertahan hidup. Lalu yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Apa yang disebut dengan bertahan hidup? Bertahan hidup ya namanya manusia. Kita makhluk hidup, makhluk sosial. Bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana kita berjuang mencari makan untuk bapak ibu guru yang sedang bekerja, bagaimana si anak untuk bertahan biar dia tetap sekolah dengan nilai yang baik dan sebagainya. Itu contoh bertahan hidup. Jadi orang banyak melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan bagaimana dia bisa survive di dunia ini, di kelasnya, di lingkungannya, seperti itu. Jadi poin dasarnya adalah bertahan hidup itu adalah bertahan hidup. Lalu ada disebut dengan penguasaan. Nah, penguasaan di sini bukan artinya dia berkuasa terhadap yang di bawahnya atau yang lebih rendah dari dia, enggak. Penguasaan di sini adalah bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, tidak dipermalukan di publik. Penguasaan terhadap dihargai, nah yang seperti itu disebut sebagai penguasaan. Jadi bukan artinya raja dengan hambanya atau kepala sekolah dengan bawahnya, enggak ya. Jadi di sini adalah penguasaan terhadap diri sendiri. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya siswa kita ini ketika sudah dipermalukan, ketika sudah mulai dikucilkan dari lingkungannya, dia enggan untuk suka sama guru itu. Dia benci. Kalau bisa nggak bisa ketemu sama guru itu dia udah senang.
Jangan ditegur sama ibu, jangan ditegur sama bapak itu. Kalau belajar dia selalu ingin bolos. Pun basa-basinya ala kadarnya. Kenapa? Kalau misal ada si bapaknya lagi lewat, kalau ada jalan lain dia akan lewat jalan lain. Dia menghindari. Karena kenapa? Dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari guru tersebut. Kalau udah melihat anak ini, pasti ini marah. Bapak itu kalau udah melihat saya, pasti bawaannya marah. Pasti bawaannya pengen saya apa? Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Biasanya ada komentar seperti itu. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Lalu selanjutnya adalah kesenangan. Nah, misalnya seperti ini. Contoh masuk ke kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini contohnya seperti ini. Di kelas saya itu ada siswa yang kalau belajar seribu senandung atau yang kecil atau sambil apa ya istilahnya. Kalau dia mencatat itu dalam bentuk gambar, itu kesenangannya. Jadi ketika saya perhatikan, kamu lagi buat apa nak? Saya lagi nyatat bu. Saya lihat catatannya. Oh modelnya dia bentuk kayak main-main, ada gambar-gambarnya, ada bola-bola. Oh kamu senang belajar seperti ini ya? Iya bu. Lebih cepat masuk ke otak. Berarti itu kesenangannya. Saya mengizinkan si anak ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah poin kesenangan. Nah, satu dia lagi, siswa saya itu suka sambil nyanyi. Terus saya bilang, kamu hobi nyanyi? Iya bu. Jadi kalau belajar diam-diam itu saya ngantuk. Nah, saya coba tanya, kalau nggak nyanyi, nggak bisa bu. Saya harus nyanyi, biar saya belajarnya bisa konsentrasi. Saya bilang seperti ini, oke, berarti kebutuhan kamu kesenangannya dalam bentuk bernyanyi. Tapi temanmu bisa jadi itu mengganggu. Jadi solusinya seperti apa ya kayak gitu ya? Oh mungkin saya kalau nyanyi pelan-pelan aja bu ya, jangan teriak-teriak supaya saya nyaman, temanku saya nyaman. Oke, itu konsekuensi yang kita sepakati bersama. Dia tetap melakukan kesenangannya tapi tidak mengganggu orang lain. Jadi untuk kebutuhan kesenangan ini setiap manusia itu berbeda-beda. Teman-teman kita, anak-anak kita semuanya punya kesenangan yang berbeda. Selagi tidak mengganggu, itu tidak masalah. Jadi konsekuensinya adalah dia tetap mendapatkan kesenangannya tanpa harus mengganggu hak orang lain. Itu jadi mungkin Bapak Ibu rasanya juga menemukan contoh-contoh yang menarik ya di kelas masing-masing. Saya menemukan dua itu contohnya. Lalu selanjutnya adalah kebebasan. Di sini kebebasan dalam artian bukan kebablasan, kebebasan dalam aturan. Bisa seperti ini. Bu, boleh nggak saya maju tapi tidak seperti contoh yang ibu berikan? Kadang-kadang kan guru itu sukanya yang harus persis sama. Kalau misalnya guru matematika atau guru IPA, contohnya harus sama, cara mengerjakan soalnya harus sama. Dan si anak ini punya trik yang berbeda dan rasanya dia lebih nyaman menggunakan trik tersebut. Lalu gurunya langsung bilang, ini jalannya berbeda. Kamu dapat hasil ini dari mana? Kebetulan hasil si anak ini sama dan benar. Si guru langsung beranggapan ini pasti hasil nyontek. Padahal kan tidak. Siswa mungkin punya trik solusi yang berbeda. Kita tersebut seperti apa ya kalau di bimbel itu pembelajaran cepat gitu. Solusi-solusi trik cepat. Nah si anak ini mungkin punya kemampuan seperti itu. Selagi anak itu bisa bertanggung jawab atas hasil kerjanya, meskipun itu berbeda dengan cara yang guru terapkan di kelas, ya tidak masalah. Itu kebebasan si anak seperti itu. Atau dia menggunakan pola yang berbeda. Bu, saya tidak mau buat narasi. Boleh nggak dalam bentuk vlog atau video? Saya rasa untuk kebutuhan tugas kita lebih fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita berperan di sini, asal si anak ini memenuhi kompetensi yang kita harapkan, meskipun bentuknya berbeda, rasanya kita harus bisa mencoba untuk memfasilitasinya. Karena kembali lagi bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda, sama halnya seperti kita. Lanjut selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah yang seperti saya jabarkan sebelumnya, ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, lalu pemantau, dan manajer. Nah ini contoh-contohnya. Guru berbuat sebagai penghubung. Biasanya penghubung itu bunyi-bunyinya itu membentak, menghabit. Nah gitu. Banyak ya, kita masih banyak yang melakukan hal seperti itu. Lalu menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Itu contoh sebagai posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya disamain panjang dari A sampai Z. Itu contoh membuat rasa bersalah.
Kalau teman biasanya membuat alasan-alasan untuk berhenti. Inilah, gitulah, seperti itu. Kalau pemantau biasanya menghitung dan mengukur. Oh, kamu ini salah. Kira-kira salahnya seperti apa? Tuh, dia mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada tahap-tahapannya. Lalu kalau untuk selanjutnya, kalau penghukum itu, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan ya. Nah itu sering ya kita dengarkan di sekolah. Jadi kita mulai menghindari kalimat-kalimat untuk posisi kontrol hukum tadi. Lalu selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu kalau ibu seperti ini lelah nak mengajar kamu. Nah, itu membuat si anak merasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak sayang sama ibu? Nah itu teman. Kalau untuk pemantau, kamu melakukan ini, apa peraturan ini? Kamu melanggar? Nah itu pemantau. Sedangkan untuk manajer, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Apa yang kita sepakati? Lalu apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi? Lalu untuk hasil, kalau penghukum biasanya menyebabkan adanya pemberontakan, menyalahkan orang lain, nanti berimbas kepada berbohong. Sedangkan untuk membuat rasa bersalah, itu biasanya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau teman, biasanya ketergantungan. Kalau nggak sama ibu itu, kalau nggak sama bapak itu, masalah tidak selesai. Seperti itu. Kalau pemantau biasanya menyesuaikan diri dan merasa diawasi. Kalau untuk manajer, biasanya mengeluarkan pribadi. Jadi si anak selesaikan masalahnya secara pribadi, tanpa tergantung kepada orang lain. Lalu untuk kaitan dengan dunia berkualitas, untuk penghukum biasanya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru-guru saya seperti itu. Itu kalau untuk penghukum, dia membuat batasan. Kalau untuk membuat rasa bersalah, biasanya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ada masuk ke sana. Kalau untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau untuk memantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi ada hukuman, ada guru. Dia masuk ke semuanya ke dalam dunia berkualitas. Kalau untuk manajer, murid meletakkan dirinya. Jadi dia sebagai manusia, dia sebagai diri pribadi, sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bukan karena ada gurunya, bukan karena ada peraturannya, tapi karena dia ingin berkualitas. Jadi ini poin intrinsipnya atau motivasi intrinsipnya bagi posisi manajerial. Jadi kita itu memfasilitasi menjadi pribadi yang berkualitas. Lalu perkataan dari murid, kalau penghukum itu biasanya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau untuk membuat rasa bersalah, maafkan saya ibu, bapak, bisa seperti itu. Kalau untuk teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi ketika kita tidak pro dengan si anak atau memberikan hukuman yang biasanya kita baik, kalimat itu muncul. Ternyata bapak tidak seperti itu, ibu tidak seperti itu. Kalau untuk pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah itu pemantau. Kalau untuk manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini bu, pak? Saya ada mencoba kalimat seperti itu. Ketika kita memberikan realita yang ada, ini kamu bagaimana? Bagaimana bu? Saya harus memperbaiki. Tapi kita akan kembali lagi ke sistemnya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi ya. Jadi si siswa mencoba mencari solusi atas masalahnya. Dan yang terakhir, dampak pada murid. Kalau untuk hukum biasanya dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau untuk membuat rasa bersalah, merasa rendah diri karena sudah mengecewakan gurunya. Kalau untuk teman, biasanya dia lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada guru, bapak ibu gurunya. Kalau untuk memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya melakukan ini, saya dapat sanksi. Kalau saya melakukan ini, saya dapat hadiah dari ibu ini. Gitu. Kalau untuk manajer, biasanya dia akan mengevaluasi dirinya, memperbaiki kesalahannya, melakukan yang terbaik atas keinginan diri sendiri, dan bagaimana cara dia memperbaiki dirinya, dan biasanya lebih kreatif seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal posisi kontrol, kita berusaha sampai ke titik ideal, yaitu manajer. Tapi kalaupun seandainya ini masih sulit, kita coba untuk mundur satu langkah, yaitu di pemantau. Jadi tidak di posisi 3 di bawahnya, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, atau tidak sebagai teman. Jadi posisi yang paling baik adalah manajer,
kalaupun sekarang kita belum sanggup menjadi manajer, kita boleh berada di posisi pemantau. Itu Bapak Ibu. Lanjut lagi untuk contohnya, salah satu contohnya saja ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa nih yang mengatakan? Biasanya membuat orang merasa bersalah. Jadi kita ya sebagai Bapak Ibu. Saya kecewa sekali sama kamu. Nah, itu seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau penghukum contohnya seperti apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu harus ini untuk penghukum. Kalau untuk teman contohnya, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Kalau untuk sebagai pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu dapat nilai bagus hari ini? Apakah kamu cukup KPM-nya hari ini? Nah, seperti itu. Kalau untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini jika kamu dengan sesuai dengan kamu? Kalau contoh lagi yang terakhir adalah penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir yang membuat tugas. Kenapa seperti itu? Kamu tidak mau patuh sama kemauan. Nah, itu. Jadi kita mau di posisi yang mana sekarang? Posisi ideal. Iya. Kita lanjut ya. Nah, untuk mencapai posisi ideal, yaitu tentang tahapan-tahapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita coba bahas sama-sama. Nah, ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini kita harus fokus bahwa kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Bahwa kita tahu bahwa setiap manusia punya kesalahan, termasuk kita sebagai bapak ibu guru. Jadi kita juga memperlakukan hal yang sama pada teman-teman kita, pada siswa-siswa kita, seperti itu. Lalu pada kebutuhan di sini adalah kita mencari apa sih salahnya, tindakan salah seperti apa yang harus kita bahas. Itu tahapan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana mencari solusi bersama. Setelah ini kita mau apa? Bagaimana kamu memperbaiki ini? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Lalu solusinya seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Seperti itu. Terus yang ketiga, pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah ya, tapi mungkin baru kita kenal segitiga restitusi. Tapi sedikit banyaknya pernah kita lakukan di kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Guru berkata bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Dan pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalimat-kalimat ini muncul pada fase tahapan menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu biasanya juga masuk kategori ke menstabilkan identitas. Pernah ya sebutkan seperti itu? Iya. Nah, lanjut selanjutnya yaitu tahapan validasi kebutuhan. Biasanya di sini kalimat yang muncul dari seorang guru adalah kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa sih pentingnya bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambah sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar secara lain mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok paginya? Kalimat-kalimat ini bisa jadi muncul dalam kalimat atau kata-kata yang berbeda, tapi tujuannya sama. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalimat yang muncul antara lain seperti ini. Apa nilai yang kita percayai? Ini kembali lagi ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Lalu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Misalnya kayak tadi kesehatan, keselamatan, dan menghormati orang lain, berkomitmen dan sebagainya. Lalu kelas idealnya seperti apa yang kita inginkan? Kita tanyain, apa sih menurut kalian kelas ideal seperti apa? Maunya seperti apa? Yuk kita sama-sama. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Dan terakhir, kamu ini ingin menjadi anak yang seperti apa? Jadi kita tanyakan ke anak-anak kita, siswa kita, kamu mau jadi yang seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan ini, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi dia melakukan berkelahi dengan teman-teman. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau jadi seperti ini? Apakah kamu tahu kalau itu salah? Tanyakan. Ketika kita memberi kesempatan kepada si siswa kita, anak kita, dia akan berpikir, oh iya, tindakan saya ini salah. Saya tidak mau menjadi orang jahat.
Saya mau memperbaikinya Ibu Bapak. Saya berjanji tidak mau mengulanginya. Jadi kita tidak langsung menghukum seperti itu. Enggak. Kita tanyakan dulu, kenapa Bapak seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita mengajak mereka untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Berat memang. Tapi kita coba ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum saya akhiri, saya punya contoh sebentar. Saya punya contoh kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu boleh lihat videonya. Ini sudah saya unggah ke YouTube. Izin Bapak Ibu saya duduk. Ini saya tayangkan videonya. Ini yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi bisa dibaca saja atau boleh nanti lihat di link YouTube-nya. Nanti link YouTube-nya saya akan share di grup sekolah ya. Nah ini skenario-nya ada 2. Yaitu yang pertama, Iqbal terlihat malas-malasan dan tidur di kelas dan tidak mau mengikuti pelajaran. Dan skenario kedua adalah Clara sering terlambat masuk sekolah dan acap kali lupa menggunakan seragam lengkap di belajar praktik di kelasnya. Saya ambil contoh pada skenario 2 yaitu tentang Clara ya. Ini contohnya. Ini pelaksanaan segitiga restitusi yang saya lakukan. Lalu saya juga minta testimoni dari Clara atas tindakan yang sudah dilakukan.
yang sudah saya lakukan sesuai dengan yang diminta pada tugas tagihan saya di tagihan saya pada modul 1.4 juga. Saya diminta untuk melakukan kegiatan restitusi. Saya menggunakan kasus yang memang terjadi di kelas saya di 12 PH 3, di mana si Clara tadi itu tidak menggunakan jasnya, di mana harusnya secara grooming di front office, karena kebetulan saya mengajar di front office, siswa harus menggunakan grooming yang lengkap, di mana ada jasnya juga bagian luar. Si Clara ini terlambat karena katanya dia lupa mana jasnya. Jadi karena dia sibuk mencari jasnya, dia terlambat. Dan jasnya tidak ditemukan, tapi dia tetap masuk sekolah. Di kebetulan itu terjadi di kelas saya, dan saya ada tugas untuk melakukan kegiatan restitusi. Saya coba mengkolaborasikannya seperti itu. Mungkin masalahnya simpel ya Bapak Ibu, karena kebetulan yang terjadi, jadi saya lakukan langsung. Kalau untuk kasus-kasus berat seperti apa, mungkin kita akan coba belajar bersama. Itu untuk contoh seperti restitusi. Saya juga sedang belajar, saya juga masih banyak salahnya. Mungkin contohnya terlalu simpel ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk kasus-kasus besar mungkin kita coba untuk bersama-sama. Itu contoh restitusi saja. Jadi untuk kedepannya saya izin untuk berbagi apa yang saya dapatkan di guru penggerak. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kita akan berdiskusi bersama, untuk waktunya saya persilahkan. Baik, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau kita berdiskusi bersama, kita pecahkan solusinya, mungkin ada? Ya boleh, silakan Ibu. Saya Apreni, saya guru perhotelan. Saya mau bertanya Bu, sesuai yang setelah Ibu presentasikan tadi. Saya mau bertanya begini Bu, jadi kalau seandainya ini ada anaknya terlambat, pastikan guru itu memberikan hukumannya itu berupa membersihkan halaman. Nah itu saya mau bertanya, itu termasuk ke dalam kategori apa ya Bu ya, kalau anak yang terlambat sudah membersihkan halaman itu? Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Anggraini atas pertanyaannya. Mungkin bukan pertanyaan ya Bapak Ibu ya, karena saya di sini bukan sebagai narasumber, saya hanya penjelasan saja. Nanti kita boleh diskusi bersama. Tadi Ibu Anggraini bertanya nih kepada kita semua ya, bukan kepada saya. Kalau misalnya ada anak kita yang terlambat, di sekolah kita kan ada peraturan ya, kalau siswa yang terlambat itu disuruh membersihkan halaman, membantu membersihkan halaman. Nah, tadi pertanyaannya, kita berada di posisi apa? Untuk saat ini, karena itu peraturan kita yang buat, maka ada dialog dengan siswa, maka itu kita berada di posisi kontrol penghukum. Seperti itu. Kalau menurut tabel yang sudah disajikan sebelumnya, saya lihat dulu sebentar. Jadi kita coba lihat sama-sama ya. Nah ini nah, oh ya ini hukuman ya. Sebentar, saya cari dulu ya Bapak Ibu ya, di posisi kontrol ya. Ya. Oke, ini. Oke. Nah, kalau yang saat ini terjadi adalah dengan kesepakatan yang belum kita bentuk bersama dengan komite atau orang tua atau orang murid dan juga siswa kita yang ada di sekolah, maka peraturan yang kita buat ini baru sepihak. Anak harus mengikuti peraturan. Itu jatuhnya kita berada di posisi hukuman atau penghukum. Tapi dengan membersihkan atau tindakan yang sama, tapi kita bisa berada di posisi yang berbeda. Contohnya, sebelum pembelajaran berlangsung atau awal tahun pembelajaran, biasanya kita mengumpulkan wali-wali murid, ketemu dengan wali kelasnya, itu perwakilan dari murid-murid kita. Kita sampaikan, kita ada komitmen bersama nih, kalau anak-anak kita semua terlambat, maka nanti kita minta bantuannya untuk membersihkan halaman. Kesepakatan ini kita dialogkan bersama kepada orang tua siswa kita.
Jika sudah menjadi kesepakatan, poin sini menjadi berubah posisinya. Kita akan pindah ke konsekuensi, di mana konsekuensi ini bisa berada di pemantau. Jadi kita langsung loncat ya dari penghubung ke pemantau, di mana posisi ideal adalah manajer. Tapi jika kita belum sampai di posisi manajer, kita bisa berada di posisi pemantau. Jadi perbedaan antara penghubung dengan konsekuensi adalah di mana ada kesepakatan di awal. Meskipun tindakannya sama-sama membersihkan halaman, tapi dengan adanya kesepakatan bersama bahwa siswa itu akan tahu, saya terlambat, oh iya, kalau saya terlambat berarti saya harus membantu guru-guru atau pihak sekolah untuk membersihkan halaman. Tapi kalau penghubung enggak, langsung aja, suka tidak suka kalian terus bersihkan halaman, atau enggak kalian pan sanksinya. Jadi gitu, itu ya Ibu Anggra ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang menanggapi atau sudah sepakat atau mungkin sama. Jadi sekolah kita masih pakai penghubung ya. Untuk kedepannya kita coba untuk pindah ke posisi pemantau. Dengan kategorinya gitu, kuncinya adalah kesepakatan. Gitu. Ada lagi? Tidak ada? Ya, tidak ada. Terima kasih. Mungkin dari saya sampai di sini dulu. Harapan saya, harapan kita bersama, kita bisa bersama-sama untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang menyenangkan, punya budaya positif yang bagus. Tidak ada lagi posisi penghubung, tapi kita coba untuk menjadi ke posisi manajer. Dan untuk pembahasan kali ini di budaya positif pada modul 1.4-nya saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya tutup pertemuan kita. Kalau ada salah, kalau ada yang tidak berkenan, itu dari saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Pada Bapak Ibu saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.